bahkan pelayanan. Habis bertobat, bangkrut habis. Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Apa sih arti berkat? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kemerdekaan, kemuliaan, hidup abadi. Lawan dari berkat adalah kutuk, kata-kata yang mengikat. Ingat, berkat itu juga mengikat dengan kehidupan. Kutuk mengikat dengan apa? Kehancuran, malapetaka, kesengsaraan, kemiskinan, sakit penyakit, wabah, kematian kekal. Itu kutuk. Kalau hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia, demikian setan pakai hari yang ke-6 untuk mengikat manusia dengan kutuk. Maka semua ritual kuasa gelap, semua puncak okultisme seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat. Tidak ada malam Minggu. Artinya apa? Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Makanya untuk mematahkan kutuk, jadi pada itu kita bertobat lahir baru. Nah, itu patahkan kutuk namanya kutuk keturunan. Tetapi kalau yang bersangkutan terlibat kuasa gelap, harus diputuskan juga kutuk masa depan. Supaya setan tidak punya hak atas masa depannya. Maka sering kejadian, dulu waktu belum bertobat, dia terlibat okultisme, buka toko pakai penglarisan. Dia bertobat, bahkan pelayanan. Habis bertobat, bangkrut habis. Karena kutuknya dilepas ya Pak. Gini, kadang orang berkata bahwa ini kasus Ayub. Ingat, kasus Ayub beda dengan kasus ini. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata Ayub orang benar.
Ya. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai. Tetapi di sini ada pemulihan. Ayub dipulihkan Tuhan. Betul? Betul. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan perjanjian setan, beda dengan kasus Ayub. Kenapa setan bisa ambil tokonya, hancurkan bisnisnya? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Setan tidak punya hak atas hidupnya. Karena dia, Siap. orang tersebut sudah percaya Yesus, bertobat, ditebus dengan lunas. Amin. Pribadi loh ya, hidup. Pribadi. Tetapi yang belum dibatalin adalah masa depan. Setan kan tidak mau kerja gratis. Pasti hartanya dihancurin semua. Nah, ini perlunya doa pematahan kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah, doanya mata kutuk masa depan seperti ini. Ikuti saya semua. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. segala perjanjian setan, Segala perjanjian setan, ikatan kutuk masa depan, ikatan kutuk masa depan, kami hancurkan, kami hancurkan, kami batalkan dibatalkan demi nama Yesus. demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus. hancurkan kutuk masa depan. Hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus, Darah Yesus. batalkan kutuk masa depan. Batalkan kutuk masa depan. Nah, dan ini kuncinya. Ini semua. Darah Yesus Darah Yesus. buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Darah Yesus Darah Yesus. buka masa depan. Buka masa depan. Kenapa perlu ada buka jalan masa depan? Perlu sudah tahu, secara alam roh, orang yang terkena ilmu gaib atau terkena kutuk masa depan, itu seperti kabut gelap. Sehingga apapun bisnisnya, apapun kerjanya gagal. Kenapa? Setan masih punya hak atas masa depannya. Tetapi setan tidak punya hak untuk hidupnya. Oh, Harus dibedakan di sini. Nah, itu harus diputuskan. Nah, kalau orang tuanya terlibat setan-setan, harus dibatalkan kutuk masa depan ini. Dan ingat, Tuhan sanggup dan lebih daripada sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu bedanya setan dengan Tuhan. Oke? jadi tadi Pak Tony sudah bilang bahwa setan itu pendusta Pak ya, pendakwa, dia pencuri. Tapi kenapa ya kok masih banyak orang Kristen bahkan orang anak-anak Tuhan yang tetap minta tolong sama setan itu? Karena gini, banyak orang itu ingin jalan pintas, ingin cepat, Shortcut Pak ya, shortcut. ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat. Nah, tetapi itu ada bahaya melebihi apa permintaannya. Orang datang ke dukun, ke kuasa gelap, terlibat okultisme. Karena apa? Karena dia tidak tahu resiko apa yang lebih besar melebihi yang dia minta. Kalau dia tahu, tidak akan berani. Dukunnya pun tidak akan kasih tahu karena omsetnya hilang. Nah, dukun tidak akan beritahu resiko. Nah, misalnya gini. Nenek saya, nah tapi ini kasus lain. Nenek saya tidak berharap masuk surga. Karena dia pasti ke neraka. Dia ngomong sendiri sama saya. Loh, kenapa nenek? Waktu dia belajar ilmu hitam, dia praktekkan ilmu hitam bunuhin orang. Karena kalau praktek ilmu hitam, sekali bunuh orang, itu akan berjalan terus mengikat, membunuh terus. Dan untuk lepas dari itu susah. Nenek saya ibaratnya sudah masuk ke air, sekalian tenggelam aja gitu loh. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mau matinya pun susah. Karena nenek saya punya ilmu poncosono, jenis rawa rontek. Jadi kalau mati, darahnya atau badannya tersentuh tanah, hidup lagi. Tangan diputus,
kental gitu. Begitu darah netes, tek, nyambung lagi. Itu real sekali Pak ya. Itu. Nah, makanya di situ saya ngelihat apa? Orang susah mati juga sengsara. Dia ingin mati, minta tolong saya untuk bunuh dia. Lucu kan? Nah, kendalanya dia ditusuk keris saja, pusaka yang terbuat dari meteor pun tidak mempan. Senjata apapun tidak mempan. Kok daun kelor, sekalipun galih kelor pun tidak mempan. Karena ilmunya berlapis-lapis. Wah, waktu susah mati. Nah, betul waktu itu saya baru bertobat. Saya ngomong sama nenek, "Nek, percaya Yesus. Aku hanya percaya yang sanggup membunuh saya." Nah, ya, Jadi, mati pun adalah sebuah anugerah Pak ya. nah, saya ngomong sama dia, ya kalau gitu nenek, saya kasih tahu jalan. Nah, karena nenek saya sama saya itu ada perbedaan. Saya belajar ilmu dari kakek nenek saya umur 9 tahun. Guru saya sendiri ilmu pamungkasnya itu menguasai tingkat ke-5 dan ke-6. Nah, kebetulan saya sudah menguasai tingkat ke-8. Di atas guru saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak menikah waktu itu loh ya. Kalau sekarang sudah menikah punya anak. Nah, karena syarat untuk ilmu tingkat dari tingkat ke-7 ke-8 itu hanya bisa dipelajari orang yang tidak pernah mengenal hubungan seks. Harus perjaka murni. Tapi bukan homo juga. Kayaknya itu lebih parah Pak Dautoni ya kalau itu. Susah. Dan itu harus mencapai namanya titik kesempurnaan. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Dan saya sudah menguasai sampai tingkat ke situ. Tingkat 8. Nah, waktu mau menguasai tingkat ke-9, saya mundur. Karena guru saya ngomong sama saya, hanya ada 2. Jadi dewa atau jadi iblis. Wah, enggak mau saya. Jadi saya mentok sampai tingkat 8. Nah, pada waktu tingkat 8, saya sudah menguasai tingkat dari semua ilmu kanuragan. Ajian-ajian guru saya. Nenek saya kaget bagaimana bisa kalah gitu loh. Jadi saya kalahnya itu pada keluarkan semua ilmu kalah hilang ingatan setahun. Nah, setelah saya sembuh terima Yesus, nenek saya ceritain yang bisa ngalahkan Yesus. Langsung dia ngomong, kalau gitu saya tantang Yesus gitu. Aku percaya kalau dia bisa bunuh saya, baru aku percaya. Waktu itu dia ngomong, nah dia susah mati. Yesus, kalau engkau sakti, bunuh saya. Belum lama bicara itu langsung mati di depan saya. Berarti Yesus kita sakti Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi Yesus kita yang sakti. Puji Tuhan. Jadi kalau ditanya, nenek saya masuk surga atau tidak, bingung saya. Karena dia ngomong, kalau Yesus engkau sakti, bunuh saya. Waktu dia ngomong terakhir itu, mati di depan saya. Saya ditanya sama pendeta. Saya tanya pendeta lagi juga. Dia ke surga apa ke neraka? Pendeta ngomong, enggak tahu. Saya tanya lagi, enggak tahu juga. Dan dia sampai sekarang mati dan tidak hidup lagi. Berarti Yesus kita benar-benar sakti. Nah, oke. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Jadi batalkan kutuk ini. Namanya kutuk masa depan. Dan setelah itu berdoa darah Yesus buka jalan berkat, darah Yesus buka masa depan. Oke, lanjut. Nah, Pak, ini kita gunakan waktu untuk menjawab ada beberapa pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang LGBT, lesbian, gay. Jadi langsung saya kelompokkan aja LGBT. Apakah itu termasuk ada yang bilang itu psikologis, ada yang bilang itu normal, ataukah itu ada satu roh yang mengikat, Pak Daud? LGBT. Pertama, itu ada roh yang mengikat. Itu berhubungan dengan kutuk masa depan. Atau kutuk keturunan. Yang kedua, ada namanya transfer roh. Transfer.
transfer roh. Orang yang selalu berhubungan dengan homo, transfer, bisa kena. Berhubungan itu maksudnya gimana, Pak? Deket, orang homo, deket. Karena ada suatu kasus, ini kejadian. Nyata. Ada seorang anak muda belajar ilmu gaib. Pergilah ke dukun yang punya ilmu gaib. Nggak taunya dukunnya homo. Mateng. Ini laki-laki ini normal. Dibikinlah ritual ada di sungai. Disikatlah bagian belakang. Nah, sekali kena bagian belakang, itu transfer roh. Sandi jadi gini. Padahal dulu gini, jadi gini. Padahal laki-laki normal gini. Begitu disikat belakang jadi gini. Nah, ada transfer roh. Nah, untuk lepas dari itu gimana? Pertama adalah engkau harus putuskan kutuk namanya keturunan, tapi juga namanya kutuk, ikatan kutuk itu juga ada namanya ikatan batin juga. Ikatan batin roh, najis namanya, dibatalkan dalam nama Yesus. Tetapi ingat, yang ketiga, keputusan dari dirimu itulah yang menentukan. Sekalipun didoain pendeta sampai pendeta lu udah habis, tapi tidak mau lepas, ya susah. Makanya menikah itu sekarang tuh kategori 4. Pertama harus seiman. Betul? Pertama harus apa? Seiman. Kedua, ingat, bertanggung jawab. Karena kita ini nikah tidak hanya modal cinta. Memang cinta bisa bikin kamu kenyang. Enggak bisa. Kalau ngomong cinta itu waktu pacaran, betul? Betul. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, setelah nikah apa? Penting tanggung jawab, betul? Betul? Betul. Nah, penting kedua tanggung jawab. Seiman, yang kedua apa? Tanggung jawab. Ketiga, bisa diajak ngomong. Kita kan nikah bukan sama patung. Betul? 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 Betul. Ya, ini yang pengalaman sudah menikah lah. Wanita secantik apapun, dikatakan cantik itu 3 bulan. Setelah 3 bulan, penting bisa diajak omong, saling mengerti, dan suka duka. Betul? Karena kita nikah bukan hanya cantik, cantik patungnya. Betul? Betul. Walaupun cantik, cerewet setengah mati, dijamin suaminya stroke. Betul? Dan yang keempat, jangan sejenis. Betul? Jangan apa? Sejenis. Dulu kan 3, sekarang 4. Sekarang 4. Ada Jangan banyak, apa? Ada banyak yang tertipu Pak Dodi. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya tertipu Pak. Saya sudah 4 tahun pacaran, ternyata cowok Pak. Itu kecelakaan namanya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Doni. Pak Doni, ada yang kena guna-guna karena diputuskan sama pacarnya. Nah itu bagaimana solusinya dan gimana Pak Doni? Dia bisa kena kuasa gelap itu, pasti ada kekecewaan dan akar pahit. Dia harus bereskan dulu kekecewaan dan akar pahit. Jadi ini tips untuk yang habis putus pacar ya, apalagi yang anak-anak muda, jangan, nggak perlu kecewa, nggak perlu akar pahit. Kalau nggak santet kena. Gini ya, saya kasih tahu. Ini. Selama belum menikah, buka mata lebar-lebar. Karena masih ada pilihan. Betul? Haleluya. Betul? Itu pesan buat saya Pak Tony. Iya. Betul? 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 Tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kalau pacaran itu jangan nyerahin ATM, nyerahin semua bisnisnya, goblok ini. Kenapa? Kalau putus, ruginya lebih banyak. Setuju? Dia ngomong setuju ngalami.
Kalau yang pinter, ATM tuh dipegang. Ingat, kalau nikah tahun ini banyak untung dan cuannya. Kenapa? Kenapa kalau tahun ini nikah untung banyak cuannya? Pertama, tidak sewa gedung. Karena corona, betul? 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 Kedua, EO-nya yang bagian nari, nyanyi-nyanyi gitu ya, ambil di YouTube. Betul? Betul? Ambil di apa? Di YouTube. Ambil di YouTube. Ketiga, tidak usah pesan restoran. Karena apa? Kan lewat Zoom. Di delivery nasi kotak aja cukup Pak ya. Ya kan? Ya kan? Kan lewat Zoom. Siap. Yang keempat, sumbangan tetap. Jadi kalau nikah tahun ini, untungnya banyak. Cuannya banyak. Jadi ini jawaban doa apabila Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin teman-teman apakah tahun ini harus menikah? Ini jawaban doa dari Tony. Tahun ini menikahlah. Kenapa? Pasti untung. Dan ingat, jadi transfer spirit itu ada. Ada. Makanya gini ya, orang yang selalu berkawan dengan banci atau bencong, bertahun-tahun, nah ini bisa ada transfer roh. Kalau imannya tidak dalam Tuhan. Kalau benci juga terhadap orang yang Bisa. Transfer roh. itu pengetahuan baru buat kita semua. Makanya saya ini pelayanan di mana-mana suka sendiri. Kenapa suka sendiri? Takut ada ya. Pertama, kalau sama ada teman perempuan jadi gosip, betul? Betul. Tapi kalau ada teman laki dikira homo. Maka saya lebih enak sendiri. Maka kemana-mana sendiri gitu. Kecuali diajak makan gitu aja. Siap. Kan sekarang tuh repot. Kemana-mana ada perempuan, wah dikira selingkuh, betul? Di mana-mana temen laki ganteng, dikira homo, nah, repot toh. Nah, lebih baik sendiri aja. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak Tony. Nah, apakah anak kalau misalnya benci terhadap orang tua, selalu kurang ajar sama orang tuanya, itu juga ada pengaruh dari roh? Roh pemberontak. Roh Dan pemberontak. itu bisa terkena namanya kutuk serapah. Kutuk serapah. Serapah. Jadi Alkitab berkata, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Betul? Betul? Nah, jadi gini. Ini konsep sama orang tua ya. Kadang tuh kita sebagai anak tidak cocok sama orang tua. Nah, caranya gimana? Orang tua marah model apapun, dengerin aja. Kalau kita tidak cocok, jangan dilakukan, gitu aja. Oke. Kalau cocok, ya dilakukan. Kalau tidak cocok, diem aja. Kan kadang kita dalam suatu bisnis atau suatu prinsip, kita berbeda. Betul? 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 Betul. Nah, kalau beda prinsip, ya diem aja. Penting kita megang prinsip kita. Tapi untuk melawan tidak. Nah, kalau saya punya konsep seperti itu yang diajarkan kakek saya sejak kecil. Kakek saya sejak kecil ngomong gini, pokoknya kamu tidak boleh melawan, ngata-ngatain orang tua. Jadi gimana kakek? Kalau tidak cocok gimana? Diem aja, tidak usah dilakuin. Kalau cocok ya dilakuin. Nah, sampai sekarang itu saya pegang. Yang setuju angkat tangannya Pak. Nah, karena ide kita, prinsip kita kadang berbeda. Misalnya orang tua kita bukan orang Kristen, beda enggak? Beda. Betul? Beda prinsip, betul? Betul? Nah, tapi kita tidak boleh melawan, diem aja. Gitu. Ininya nggak boleh melawan ya. Nah ini ada sebuah pertanyaan yang
Mungkin sering kali ditanyakan, bagaimana cara membedakan apakah ini kutuk kemiskinan atau memangnya Dasar berkat- goblok gitu. Nah, itu gini. Atau mungkin memangnya berkatnya Tuhan itu belum ke saya atau apakah ini kutuk kemiskinan? Nah, gitu loh. Sekarang saya tahu. Kutuk itu seperti ini. Kalau dia ada kutuk kemiskinan, dia pasti sering mimpi ketemu roh-roh orang mati zaman dulu. Dan yang kedua, dia akan merasa kayak hidupnya dibayangi, diawasi oleh sesuatu. Ketiga, itu kalau didoakan, pada waktu kita lihat, itu seperti kayak ada kabut gelap. Ini ada satu kasus ya. Ada wanita cantik, ini cantik. Udah cantik, GM, General Manager perusahaan ayahnya. Sampai umur 45 belum nikah. Lebih mending lumayan tapi laku, betul nggak? Betul? Betul? Betul. Nah, lebih baik lumayan tapi laku. Nah ini cantik dah laku. Setiap kali, tapi dia sering dimimpiin roh-roh. Nah setiap kali dia mau menikah, pasti batal. Itu sampai umur 45. Nah di situ ada ikatan kutub. Nah pada saya lihat, ada kabut gelap. Langsung tak doain, putuskan demi nama Yesus. Jadi memang kalau ada ikatan kutub, dia hidupnya akan merasa diawasi oleh sesuatu. Dan ada mimpi, roh-roh. Karena gini ya, di dalam diri manusia itu ada insting, naluri. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah kalau ada sesuatu yang menyerang kuasa gelap dalam dirinya, pasti instingnya akan memberi tanda. Betul, betul. Ya, oke, lanjut. Nah, ini terakhir ya, ini ada satu pernyataannya Pastor Dautoni yang sangat-sangat memberkati saya, yang saya pernah, Pastor Dautoni pernah berkata, pernah diajarin kalau dulunya nggak punya apa-apa dan sekarang punya segalanya, hidupnya jangan berubah. Pastor Dautoni kan pernah mengatakan seperti itu. Gimana? Jadi kalau dulunya misalnya orang miskin dan sekarang diberkati, maka kayak Pastor Dautoni, hidupnya ya nggak aneh-aneh, nggak glamor, tapi itu sangat memberkati. Itu mungkin bisa diterangkan. Ini pengalaman hidup saya ya, Michael ya. Guru saya ngelatih saya dalam usia tua, tapi setiap hari dia latihan terus latihan terus. Dan dia ngelatih saya 6 jam setiap hari. Nah, dan meninggal usia 100. Dan masih latihan. Dan kakek saya, guru saya tidak pernah pakai kacamata. Waktu itu saya tanya sama kakek, guru, gimana tentang hidup? Dia ngomong sama saya, waktu aku masih muda kayak kamu, pasti ingin jadi orang terkenal, betul? Karena saya belajar berbagai kekuatan ajian, kekuatan mistik. Nah, aku ingin ada di puncak gunung itu. Nah, setelah aku sampai puncak gunung, di situ tidak ada lawan dan tidak ada kawan. Justru aku kesepian. Dan apa yang terjadi? Dalam hidupku saat ini, aku hanya menantikan kematian dengan cara terhormat. Guru, kalau mau jadi besar itu kan mudah. Mempertahankan kebesaran itu yang susah. Nah itu betul? yang susah, konsisten. Betul? Betul. Orang nikah itu mudah. Mempertahankan pernikahan itu yang susah. Betul? Betul? Betul. Guru saya ngomong, waktu kamu di bawah, kamu ingin ada di atas.
Artinya apa? Semangat kamu, jiwa kamu, latihan kamu, insting kamu. Kamu harus tetap merasa di bawah, sekalipun di puncak manapun, engkau tidak boleh merasa puncak. Artinya apa? Dalam hidup ini tiada puncak. Hidup ini tidak ada puncak. Nah, puncak itu ada, yaitu pada waktu kamu mengakhiri hidupmu dengan cara mati terhormat. Tidak jadi bahan gosip. Betul? Betul. Jadi kita mengakhiri hidup kita itu dengan terhormat. Nah, sampai sekarang saya itu konsep pelayanan saya dalam hidup saya, setelah saya bertobat, semangat saya melayani Tuhan, sampai sekarang saya masih di desa. Di desa, pelayanan di desa, di kota, manapun saya layanin. Karena apa? Penting dalam hidup saya, semangat saya, pelayanan, dan dari dulu sampai sekarang tidak boleh berubah. Meskipun sekarang sudah terkenal banget ya Pastor Daud Tony ya. Di mana-mana pasti viralnya Pastor Daud Tony. Dan Tetap tahu enggak nih, ini baju yang ngasih ini. Saya dikasih baju ini waktu ulang tahun. Jadi harganya berapa saya enggak tahu. Nah, kalau celana saya ini saya tahu. Ini celana saya ini saya belinya $10. $10. Itu tahun 2001. Berarti masih berapa itu? 2001 itu $10. Ini umurnya celana saya ini melebihi anak saya. Berarti sudah 20 tahun ya? Ini Celananya. kan ini loh. Iya, iya. Ini kan asli. Karena ini yang sering saya pakai pelayanan. Karena apa? Kalau celana model seperti gini, tipis-tipis, setahun, 2 tahun, 5 tahun robek. Ini kan enggak robek-robek. Nah, makanya ini penting hidup ini gini ya. Saya makan apa saja oke. Kenapa? Karena keluarnya sama. Setuju. Betul? Setuju. Jadi saya makanya makan dimanapun sama. Karena apa? Yang penting semangat hidup kita tidak boleh hilang sekalipun kita ada dimanapun tempat. Dan kedua, saya selalu diajar satu. Engkau harus tahu dari mana kamu berasal. Itu yang penting Pak ya. Saya bertobat sama Gilbert. Tuhan pakai Gilbert melayani saya. Dan ada berapa pendeta. Nah, saya ikut Pak Gilbert itu sejak tahun 93. Dan saya tidak pernah pindah gereja. Atau pindah ke tim lain. Saya tetap ke pendetaannya Gilbert, ikut Pak Gilbert. Dan sampai sekarang saya ini bawahnya Gilbert. Saya tepuk tangan. Itu yang penting Bapak Ibu, jangan pernah lupa kita berasal dari mana. Saya sampai sekarang ini satu-satunya dari timnya pendeta Gilbert yang tidak ada gelar pendeta. Saya tidak ada gelar pendeta. Waktu itu Pak Gilbert ngomong saya, Daud kamu tanda tangannya untuk ini, untuk jadi pendeta. Tidak mau saya. Kenapa? Kenapa tidak mau? Dulunya banyak dosa lah, kita harus tahu diri. Karena jadi pendeta itu beban. Ya terserah kamu Daud. Jadi sampai sekarang itu saya tidak ada nama pendeta. Anggota pendeta, tidak ada. Jadi sampai sekarang saya hanya memberitakan Injil aja. Dan saya akan lakukan ini sampai saya meninggal. Jadi penting semangat saya melayani tetap ada. Nah konsep saya khotbah gini. Kalau saya diizinkan khotbah, berarti saya masih bisa dipercaya. Ya. Tapi kalau saya tidak khotbah, berarti Tuhan nyuruh saya pensiun. Selesai kan? Hidup tidak boleh memaksa diri. Pokoknya mengalir, bergulir. Karena dalam hidup ini penting mutu kita satu. Akhiri hidup kita sampai finish. Kita tetap melayani Tuhan. Finish strong. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih banyak Pak Daud Tony. Mungkin Pak Daud Tony bisa mengakhiri acara pada siang hari ini
dengan berdoa. Mungkin di sini ada yang datang dengan kepingin didoakan, kan kita nggak punya waktu. Habis ini Pastor Dautoni langsung ke Pakuan Mall yang di live streaming juga. Mungkin Pastor Dautoni mungkin boleh berdoa secara Mari massal. kita berdoa, angkat tangan saat ini. Yesus. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, urapan Roh Kudus bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawat secara pribadi Tuhan. Kuasa Elohim bekerja dan nama Yesus Elohim dimuliakan demi nama Yesus. Yang katakan amin. Amin. Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 9. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta.